Oke, selamat siang Kak Mary. Iya. Alhamdulillah ya hari ini sudah lahir putra pertama ya. Iya. Nah, jadi saya ingin tanya sedikit, mulai kapan Kak Mary itu menantikan sang buah hati ini? Ini udah mau 11 tahun. 11 tahun ya? Iya, besok pas 10 April 11 tahun. Oke. Jadi saya dengar kabar kan Kak Mary coba menggunakan produk transfer faktor dari For Life. Kira-kira mulai kapan Kak Mary mencoba untuk menggunakan transfer faktor ini? Hingga waktu itu 23 Februari 2015. 23 Februari 2015 ya, setahun yang lalu ya. Setahun. Oke. Nah, mulai kapan hamilnya itu semenjak menggunakan TF? Berapa bulan kemudian? Hamil April. April menggunakannya 16 berarti setahun. Tapi rutin minum. setahun setelah menggunakan transfer factor baru hasilnya positif. Oke, nah dengar kabar juga bahwa Kak Mary ini kan mempunyai keluhan penyakit yang X yang saya sebutin dan katanya benar itu sudah negatif. Iya, udah. Alhamdulillah ya. Sudah berapa lama kira-kira setelah mengkonsumsi negatif hasilnya? Itu nggak ingat lagi. Ingat ya. Nah, Ya, yang pastinya kemarin itu kan udah. oke. Jadi setelah menggunakan transfer faktor lebih kurang 1 tahun, akhirnya hasilnya positif ya. Alhamdulillah. Mungkin ada kata-kata yang mungkin tuh disampaikan untuk For Life. Ya luar biasa lah pokoknya. Apalagi kemarin tuh waktu kan sempat pendarahan waktu umur 3 bulan kehamilan. Pendarahan tuh kayak air mancur. Jadi konsumsi TF itu sebotol itu untuk seminggu, jadi 10 butir sehari. Oke. Ada masukan nggak untuk mungkin teman-teman kita yang menanti panjang untuk menggunakan TF? Mungkin kayak gini kan masing-masing orang tuh kan beda-beda ya masalahnya. Jadi kalau baru minum sebotol 2 botol udah pasar kayak gitu yang kayak gitu. Minum aja terus. Aja kan. Oke. Apa pesan-pesannya gitu? Ya pesan-pesannya tetaplah minum For Life selamanya. Oke. Ini masih konsumsinya. Oke. Oke, mungkin dari Abang ada masukan, Bang? Ya, terima kasih lah selama ini dengan posisi Polres ya kita mendapatkan hasil apa kita nanti selama 11 tahun. Salah satu mungkin dari Polres membantu kita untuk mendapatkan buah hati yang selama ini ditunggu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya, Bu Mary, Bang Jeb. Ya. Dan ambil S3 kali di Jepang untuk ilmu produksi. Ini ada kaitannya dengan saya jelaskan. Jadi selama ini saya praktek di bidang kedokteran khususnya membantu pasien-pasien yang sulit punya keturunan. Basicnya gini, kalau ada seorang wanita berobat ke dokter kandungan, dinyatakan normal, sehat, sel ukurnya bagus, haidnya lancar, gitu ya. Terus rahimnya juga oke, usia muda, tapi belum punya anak. Terus kita lihat cek laki-lakinya. Laki-laki spermanya bagus, jumlahnya 20 juta, mobilitasnya bagus, kepalanya bagus. Secara umum dikatakan ini harusnya hamil, tapi kok nggak bisa hamil gitu. Ini kan satu kerjaan sendiri. Gitu. Nah, setelah diteliti waktu di Jepang itu, dia punya si istri ini punya penolakan terhadap sperma si suami. Bahasa agama dia alergi sperma suami. Ya, saya kaitkan dengan si transfer factor. Kita tahu bahwa transfer factor itu ada 3 jalur kerja ya. Ada imun yang kurang dinaikin, yang berlebih dinormalkan, yang berantakan juga imunnya jadi normal. Kalau kita sedikit bicara yang berantakan, beberapa bulan yang lalu saya kebetulan orang tua ada yang cancer gitu ya, terus habis stem cell segala macam. Salah dokter itu cerita bahwa ada pasien yang punya mirip SLE itu ya, yang lupus eritematosus. Berarti kan tubuhnya itu mengenal dirinya sendiri sebagai benda asing. Jadi semuanya ditolak, ya ginjalnya kena, segala macam ditolak. Berarti kalau dia hamil pun akan gagal secara teori gitu. Nah, alhamdulillah dokter itu bilang setelah dikasih TF justru hamilnya malah aman sampai melahirkan. Nah, ini yang kasus di imun yang berantakan tadi, ya, yang kacau balau. Nah, kalau yang kasus saya, jadi setelah saya cek ternyata memang rata-rata istrinya itu punya antibodi yang sangat tinggi. Gampang mengalinnya. Sering sakit apa enggak? Sebelum pakai TF ya. Kalau pakai TF kan orang memang jadi kebal gitu ya. Jadi namanya bagus. Kalau dia jarang sakit, biasanya punya antibodi yang cukup tinggi. Berarti kan bakteri virus dan nyerang. Nah, sperma juga udah asing. Jadi otomatis dia akan bikin blok di dalam tubuhnya sehingga sperma nggak bisa masuk. Kalau di kedokteran itu ada nama
tesnya namanya PCT, mosquito test. Jadi sepanjang setelah hubungan di rumah dibuka diambil cairan serviknya, mulut rahimnya, dilihat spermanya. Harusnya 24 jam dia hidup. Tapi kalau 6 jam sudah mati, berarti benar istrinya benar-benar adalah si sperma itu. Nah, memang terapi utamanya ada, namanya PRI, Paternal Leukocyte Immunization. Jadi kita ambil darah suami, kita olah di laboratorium, kita ambil darah putihnya aja, kita suntikin ke si istri. Sejauh ini memang cukup turun, gitu ya, sangat bagus. Tapi memang juga butuh waktu yang sangat lama, sangat lama. Nah, terus saya ketemu ini, saya combine, gitu ya. Jadi yang biasanya pasien pengobatan bisa setahun 2 tahun, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dengan pemberian transofektor yang saya berikan itu lebih cepat turun alerginya. Terus ini salah satu indikator ya, kalau ibu-ibu bapak sudah pernah berhubungan dengan istri lalu yang belum punya anak ya, kalau setelah hubungan kok daerah misfinya gatal, itu kemungkinan punya alergi sperma. Apalagi dia sudah hamil, sangat besar kemungkinan. Tapi saran saya nggak usah dituang misfi dengan kayak ya. Diminum aja cukup ya. Diminum aja saya. Nanti lancar ya. Kita just tahu rasanya ya. Nah itu alhamdulillah kalau sekarang. Dan untuk yang laki-laki saya kasih yang colostrin, transofektor plus ya. Ternyata efeknya juga dahsyat. Sperma yang tadinya gerakannya kurang lincah, ini dikasih itu jadi langsung meloncat gitu. Dan ternyata setelah saya evaluasi, saya punya pasien dari yang usia 17 sampai usia 60 gitu. Yang usia 60 tahun, over 60 years old, Mr. Jess, when I gave him K+, so they don't have any problem with erection in the morning. Jadi ini pengalaman ya, saya sampaikan pengalaman karena pasien udah cerita gitu. Kalau di atas 40 kan udah masalah dengan ereksi, automatically. Jadi jangan sok jagoan yang laki-laki. Gue kuat banget. Tapi alhamdulillah dengan kayak itu langsung berdiri. Jadi ini saya di videonya kalau di YouTube nggak apa-apa. Tapi nomor saya. Tapi itu fakta. Jadi saya lihat itu luar biasa gitu. Nah, jadi saya biasa kasih pasien itu pasangan ya. Apalagi kalau pakai PF plus, stamina nggak pernah drop. Saya alami sendiri. Stamina nggak pernah drop. Sehari. Malam mau siap. Iya, ini aktivitas. Ini aktivitas. Terus kemarin saya juga mencoba ke beberapa. Saya lihat kan komponen utamanya kan transvektor gitu. Kalau bahasa keluar ada PRP, ada kolostrin sama aja. Saya baca-baca di jurnal internasional itu ada tentang stem cell dan sebagainya. Ternyata benar hasilnya luar biasa. Kemarin beberapa bulan lalu, 2 bulan mungkin teman saya itu stroke, hemorragik, pecah dua.